share sedikit dong soal sahabat. Ya. Dewi ya. Gimana? Enggak kak, sekarang gini aja. Sekarang kan marak ya masalah-masalah kayak perselingkuhan gitu. Kakak ngeliatnya kayak gitu gimana sih? Iya, mana nih mbak? Ini kameranya nih. Enggak. Jangan diangkat Iya, nih. Agak ke bawah aja kak, agak Ke situ aja ya. Marak dengan materi kayak masalah kasus-kasus gitu di keluarga. Mbak saya menyikapinya seperti apa sih? Melihat. Menyikapinya apa ya mbak, kita tuh nggak bisa mengkontrol semua dalam hidup ya. Kadang ya kita apalagi udah ibu, udah banyak urusan, udah anak, sekolah, suami segala macam. Jadi kita lillahi ta'ala aja sih mbak. Kita kan menikah karena Allah. Jadi menurut aku semua kembalikan ke Allah. Gak ada yang bisa kita titipin anak, titipin suami, titipin keluarga, semua sama Allah. Jadi kapanpun Allah ambil, mau Allah itu udah haknya Allah. Jadi kita sih kayak bersabar, lakukan sebisa mungkin menjadi istri yang baik. Kalau misalkan di luar dari itu ya di luar kendali kita. Tapi artinya kalau melihat suami yang seperti itu, Mbak memaafkan atau kayak gimana sih menyikapinya? Pasti itu kan sakit banget kan bagi kita perempuan ya. Beda-beda ya mbak, orang mungkin lihatnya kan faktor anak, faktor-faktor yang lain gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sih aduh nggak kebayang ya mbak gimana rasanya. Jangan sampai. Iya, amit-amit ya. Tapi kalau ada temen yang curhat kayak gitu-gitu gimana sih Mbak ngeliatnya? Misalkan ada temen yang kalau ada orang yang cerita, aku sih nggak pernah ngejudge ya, baik itu istrinya atau suaminya, karena itu bukan hak kita ya, apalagi masalah rumah tangga. Mau keputusan yang diambil bagaimana, sebagai teman kita dukung aja sih, dukung yang terbaik. kasih solusi juga ya gimana harusnya. Aduh, ngasih solusi kita aja udah belum bener ya mbak, jadi kayaknya kita nggak berani ngasih solusi. Paling kan kita balik lagi ke agama ya. Kalau agama dalam Islam kan ya tabayun segala macam. Kalau memang udah nggak kuat ya lambaikan tangan ke pangeran, itu kan. Seprihatin apa sih ada sahabat yang mendapat cobaan kayak begitu, ada sahabat komunikasi sama Dewi. Iya, pokoknya buat aku tuh dua-duanya baik, Andrew baik, Dewi baik ya. Setahu aku Andrew tuh sebagai suami yang baik kok, dia sebagai ayah yang baik, bisa tanggung jawab, dia family man, dia ngurus anak segala macam, sama itu sayang. Cuma pengujian orang beda-beda ya. Kaget nggak sih ada kayak gitu? Iya pastilah ya gitu, maksudnya terjadi pada orang terdekat dan bukan sesuatu yang untuk mudah untuk dijalani gitu. Berat-berat. Buat komunikasi nggak sih kak, mungkin sama mereka kasih support, semangat atau gimana? Iya, sama Dewi aku selalu WA, tapi udah lama gak ketemu juga sih. Tadinya mau ketemuan, cuman kan aku bilang dia harus healing dulu lah, jangan terlalu banyak ketemu orang dulu kalau bisa. Maksudnya istirahat aja, fokus ke bayi. Tapi ngeliat Dewi sendiri seperti apa nih kak? Ini kan sedang mengandung juga. Sehat kok, dia suaminya kuat, sehat, masih kerja gitu. Dia masih kerja? Ya masih kerja, dia orangnya tuh sangat produktif sekali. Jadi juga dia pekerja keras gitu. Jadi ya semoga bisa terus menjalani hidup dengan tawakal aja. Tapi ada langsung kayak pak berteman dengan Oh kemarin karena syuting tahun lalu, karena syuting bareng-bareng. Tapi dia kalau sempat sama curhat. Pak Andrew-nya juga nggak? Enggak Ke Dewi. Iya, lebih ke support woman aja sih. Dia sempat shock banget ya cerita kayak gitu gimana sih, Kak? Waktu cerita kayak gitu sempat shock banget nggak sih? Iya, pastilah ya. Ya, kalau sama perempuan pasti maksudnya nggak akan nyangka terjadi gitu kan ya. Walaupun ya endingnya gimana kita kan belum tahu, doain aja sih yang terbaik. Maksudnya kadang-kadang netizen yang kita harus gimana nih, harus belain apa gimana. Menurut aku sih nggak. Sebenarnya orang kan bicara di sosial media itu kan biasanya karena untuk sharing juga sebagai seorang perempuan gimana mengalami hal yang sama, untuk memvalidasi emosi juga. Apalagi kan lagi hamil begini ya, kalau misalkan disimpan mungkin bisa pecah pembuluh darah ya mbak ya. Jadi lebih baik mungkin ya sharing untuk memvalidasi emosi. Jadi menurut aku sih ya sebagai netizen berempati aja, nggak usah yang terlalu berlebihan gimana. Sekarang usia kehamilannya berapa kan? Kayak 7 ya, 7 bulan. Tapi kak, pernah kecetus pengen bisa nggak sendiri ke lu? Karena saking nggak kuatnya gitu. Ya apa ya? Namanya emosi ya. Mungkin kalau pas lagi emosi kan ada rasa cukup ya gitu, nggak maksudnya memberikan waktu atau kesabaran gitu. Cuman yang aku bilang kalau misalkan boleh nggak ngapa-ngapain dulu, emosinya dikeluarin aja dulu, tapi jangan ngapa-ngapain dulu, jangan ngambil langkah-langkah dulu.
cuma kan nggak tahu ya orang. Sempat cerita juga nggak sih kakak kalau Dewi itu merasa kayak wanita yang kurang sempurna atau gimana sih? Kok, Ada insecure dalam dirinya gitu ah, sampai Iya. mama tuh Kalau- sentuhin. kalau cewek sih biasa kan mungkin namanya wanita yang baik pasti akan berintrospeksi ya, apa gue ada yang kurang ya, apa salah di gue ya gitu. Terus ya sebagai teman kita kan apa ya, aku lihat dia sebagai istri yang baik kok, dia ngurus anak banget, dia mau kerja syuting aja dia mikirin anak segala macem, dia juga ngurus suami, dia menurut aku udah deh Dwi, lo nggak ada salah, ini memang ujian aja. tapi gemes juga nggak sih ngeliat tingkah laku dari pemberitaan si Andrew ini nih? sebagai apa ya, sebagai teman, sebagai cewek apa sih, gemes juga sih ya, cuman kan gimana ya, kita nggak bisa ngejudge orang sih. Tapi dia masih tinggal bareng nggak sih? Aku nggak tahu, tapi kalau misalkan dilihat dari apa ya, dari sosial media sih kayaknya udah enggak ya. Mungkin lagi apa, ada timing untuk ini ya, timing untuk sama-sama apa ya, introspeksi diri. Kak, untuk Soraya Rasyid sendiri kenal nggak sih Kak mungkin? Nggak kenal Mbak. Iya. Tapi melihat maaf ya. Udah. satu lagi melihat TDP sendiri yang begitu kuat menjalani cobaan ini seperti apa? Apa? Melihat kekuatan TDP sendiri seperti apa? Oh dia sih aku salut sama dia. Dia masih elegan, masih sabar gitu. Kadang aku bilang, wih kalau gue jadi lo sih gue udah ngamuk ya, udah tantrum gue gitu. Tapi kan maksudnya cara dia menghandle ini, cara bicara dia ke apa namanya, kepada orang tertuju juga masih gimana ya, nggak yang ngamuk-ngamuk gitu. Jadi Kak, sorry nih Tapi Kak, di apakah lingkungan dirimu kerjaan gimana Kak? Di lingkungan kerjaan kan kalian Andrew dan Iya. apa dia sendiri kan di sinetron, berpengaruh nggak sih ke lingkungan kerja mungkin? no, kalau kerjaan sih kita lebih ke masing-masing ya Mbak, lebih ke profesional kerja. Kak, terakhir apakah dirimu menjadi protektif Kak ketika melihat ada laki-laki seperti itu gitu terhadap suamimu? Oh, aku sama suami aku balik lagi ke gini aja sih Mbak, Mas, aku percaya sama suami aku 90% ya, 10%-nya aku serahin sama Allah. Kita nggak tahu ujian orang gimana ya, kadang kita ngerasa cantik berkarir begini tapi walau alam kadang mungkin suaminya baik ternyata di belakang gimana. Jadi aku selalu bilang sama suami aku, iya kamu di rumah suami aku, tapi di luar kamu jaga diri gitu, misalnya jaga marwah istri, jaga marwah suami. Selebihnya kalau lu macam-macam urusannya sama Tuhan gitu aja sih. Gak bisa lah gimana ya, kita mau apa, mau dicantik-cantikin atau kita mau gimana ya, kalau memang ada Tuhan ngasih ujian mau bilang apa. Karena kan semua tuh punya Allah lah, kita nggak tahu, nggak bisa pegang sendiri. Oke, Makasih, makasih ya, Mbak. Mbak. Aku udah di